Selamat datang wahai pelanggan Budayanti yang terhormat, sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini berusaha untuk memulihkan kondisinya ke puncaknya, lalu Xiao Yan juga pada saat ini memiliki banyak pemikiran di dalam benaknya. Xiao Yan pada saat ini sangat ingin menerobos ke keabadian para dewa karena Xiao Yan membutuhkan kekuatan. Obsesi Xiao Yan untuk menjadi lebih kuat pada saat ini benar-benar semakin melonjak. Xiao Yan pun bergumam bahwa Su Qiantai benar-benar telah datang ke Sensi, dan jika begitu permasalahannya apakah berita penangkapan yang mulia ratu ini benar atau tidak? Apakah alam dewa kuno juga benar-benar telah dikalahkan? Serangkaian pertanyaan ini mengalir deras di benak Xiao Yan saat Xiao Yan pada saat ini perlahan-lahan pulih. Bersama dengan Xiao Yan yang berpikir, beberapa gambaran juga pada saat ini tiba-tiba muncul di benak Xiao Yan. Di tengah jeritan lolongan dan pemandangan yang berantakan, Xiao Yan melihat makhluk yang tidak terhitung jumlahnya dibantai oleh para prajurit Taiksu. Seluruh bintang pada akhirnya ditutupi dengan tulang-tulang. Ketika para prajurit Taiksu ini sedang menghabisi sebuah bintang, sesosok tubuh cantik muncul di gambar Xiao Yan. Xiao Yan, sosok yang tidak terhitung jumlahnya juga pada saat ini terdatangan satu demi satu seperti meteorit yang jatuh. Terlihat ada sesosok kuat meraih kepala salah satu prajurit Taiksu dan sosok tersebut mengerahkan kekuatannya dengan kelima jarinya. Dirinya lanjut menghadap ke langit sambil meraung dan menghancurkan kepala prajurit Taiksu tersebut. Xiao Yan pada saat ini hampir tidak mengenali mata dingin dan aura jahat dari sosok tersebut. Tetapi meskipun begitu, Xiao Yan pada saat ini samar-samar bisa menyadari bahwa ini merupakan saudara senior Rancang. Selanjutnya gambaran kembali berputar dan lebih banyak sosok familiar yang muncul di benak Xiao Yan. Di antaranya ada senior Qiyun, 3 dewa Liuer dan senior Ye Feiyu. Xiao Yan pada saat ini sedikit tercengang melihat penampilan mereka yang tampak telah berubah. Satu hal yang bisa dipastikan oleh Xiao Yan pada saat ini adalah tampaknya semuanya pada saat ini telah menjadi semakin kuat. Xiao Yan kembali teringat perkataan Yang Mulia Ratu bahwa semua saudara-saudarinya telah mengasingkan diri dalam kultivasi dan Xiao Yan belum pernah bertemu sebelumnya. Sekarang tampaknya begitu mereka menyelesaikan kultivasinya, kekuatan mereka benar-benar meningkat. Mungkin momen inilah yang mereka persiapkan selama mereka berkultivasi. Xiao Yan benar-benar tercengang karena mereka tampaknya benar-benar telah tumbuh dengan begitu cepat. Meskipun tidak ada persepsi khusus, mereka dapat dengan mudah menghabisi para prajurit Taiksu ini. Xiao Yan masih belum yakin apakah mereka telah menerobos keabadian para dewa atau tidak, tetapi setidaknya mereka benar-benar menampilkan kekuatan yang begitu absolut. Xiao Yan mau tidak mau segera bertanya-tanya apakah semua saudaranya telah membangkitkan ingatan kehidupan mereka di masa lalu. Selanjutnya gambaran Xiao Yan kembali berubah memperlihatkan Lei Ji, Dong Haiwan, Jiansu dan Wu Zhen yang kekuatannya juga telah meningkat. Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening dan Xiao Yan merasa takjub dengan perkembangan semua orang yang berada di dekat Xiao Yan. Selanjutnya sesosok juga pada saat ini muncul sambil melirik arah Xiao Yan dengan sepasang mata yang indah. Xiao Yan tidak pernah bisa melupakan wajah ini dan tanpa sadar Xiao Yan bergumam menyebutkan nama Yun Yun. Xiao Yan melihat wajah-wajah yang terjerat di dalam pertempuran dan Xiao Yan melihat bahwa mereka semua pada saat ini benar-benar absolut. Tetapi jika begitu permasalahannya mengapa sosok yang paling dikenali oleh Xiao Yan yakni Yang Mulia Ratu tidak muncul di benak Xiao Yan? Xiao Yan tanpa sadar bertanya-tanya mengapa Yang Mulia Ratu menghilang dan kemanakah dirinya pergi. Gambar-gambar yang tiba-tiba muncul ini bukanlah imajinasi dari Xiao Yan. Adegan-adegan ini berasal dari bintang-bintang yang berada di sekitar dan adapun mengapa gambar-gambar ini muncul di benang Xiao Yan, mungkin ini adalah pemikiran terakhir dari bintang-bintang tersebut atau mungkin Yang Mulia Ratu sengaja memberikannya kepada Xiao Yan.
Dari kemungkinan tersebut Xiao Yan lebih cenderung pada kemungkinan terakhir karena bagaimanapun juga Paviliun Qianji dan Yang Mulia Ratu selalu memberikan prediksi yang begitu akurat. Xiao Yan pun mengerutkan kening sebelum akhirnya Xiao Yan memejamkan matanya dan kekuatan spiritual Xiao Yan menyebar. Xiao Yan bergumam bahwa jika Yang Mulia Ratu meninggalkan hal ini seharusnya ada petunjuk lain. Sesaat kemudian Xiao Yan pada akhirnya kembali membuka matanya dan Xiao Yan kembali mengerutkan kening. Xiao Yan berpikir mungkinkah sosok-sosok ini telah menyembunyikan aura mereka. Mereka tidak lagi memiliki tempat dan mereka selalu berpindah-pindah dan akan sulit untuk ditemukan. Begitu Xiao Yan selesai berbicara, Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba mendapatkan sesuatu yang mendarat di telapak tangannya. Ini adalah slip batu giok dan Xiao Yan dengan hati-hati segera memasukkan kekuatan spiritualnya. Setelah memastikan tidak ada permasalahan, Xiao Yan pada akhirnya membaca informasi slip batu giok yang melayang di atas kepala Xiao Yan. Batu giok ini pada akhirnya segera melayang di hadapan Xiao Yan dengan cahaya yang bersinar terang. Di batu tersebut tertulis agar suaminya memperhatikan mengenai hal ini. Xiao Yan sedikit terkejut begitu Xiao Yan membaca kalimat pertama dari slip batu giok tersebut. Di dekat Xiao Yan pada saat ini ada juga King Muer yang telah menemani Xiao Yan dengan cemas selama pertempuran. Xiao Yan pun terus membaca pesan yang pada saat ini disampaikan dari Yang Mulia Ratu. Pesan tersebut bertuliskan bahwa ketika Xiao Yan melihat slip batu giok ini sesuatu mungkin telah terjadi kepada Yang Mulia Ratu. Tetapi Xiao Yan tidak perlu khawatir karena jika tebakan Yang Mulia Ratu benar, Xiao Yan pasti pada saat ini telah berada di langkah ke-9 keabadian Kaisar. Xiao Yan tidak bisa tidak menghela nafas melihat apa yang ditulis oleh Yang Mulia Ratu. Xiao Yan pun bergumam bahwa dugaan dari Yang Mulia Ratu benar-benar selalu akurat. Selanjutnya Xiao Yan membaca kembali tulisan yang bertuliskan bahwa kekuatan seperti itu saja tidak cukup. Oleh karena itu jangan datang mencari Yang Mulia Ratu, tinggalkan kehampaan Laut Timur dan segera pergi ke dunia pegunungan dan lautan. Tempat itu akan membantu Xiao Yan untuk bisa menerobos keabadian para dewa. Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening dan mengepalkan jari-jarinya mendengar apa yang bersaja dikatakan oleh Yang Mulia Ratu. Xiao Yan pun bergumam bahwa Taiksu telah menghabisi seluruh kehampaan di Laut Timur. Bagaimana mungkin Xiao Yan bisa pergi ke dunia pegunungan dan lautan? Masih haruskah Xiao Yan terus meninggalkan dunia sensi dan terus berlatih sementara sensi pada saat ini dalam kondisi kritis? Xiao Yan menghela nafas dan kembali membaca pesan yang disampaikan oleh Yang Mulia Ratu. Pesan tersebut bertulis bahwa Xiao Yan tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri karena semuanya telah ditakdirkan. Kemungkinan tebakan yang tidak terhitung jumlahnya telah dibuat dan hanya Xiao Yan yang bisa mengubah hasilnya. Mungkin di masa depan Yang Mulia Ratu juga tidak akan bisa terus menemani Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan adalah kehidupan Gu Zongsheng yang sebelumnya, Yang Mulia Ratu sangat menyukai Xiao Yan, tetapi sayang sekali dirinya tidak bisa memiliki kesempatan untuk menjadi istrinya lagi. Mungkin ini adalah takdir dari Yang Mulia Ratu dan jika suatu saat Xiao Yan benar-benar tumbuh maka Xiao Yan harus membalaskan dendam Yang Mulia Ratu. Xiao Yan kembali mengerutkan kening membaca tulisan terakhir Yang Mulia Ratu yang bertuliskan bahwa Yang Mulia Ratu Nanfu sayang kepada Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini kembali merenung karena apa yang dijelaskan oleh Yang Mulia Ratu tidak dijelaskan secara rinci. Semakin Yang Mulia Ratu mengatakan ini, semakin Xiao Yan pada saat ini bahkan tidak bisa pergi. Sementara itu King Muer menatap ke arah Xiao Yan dengan wajah cantiknya dan bertanya siapakah sosok ini, mengapa dirinya tidak pernah mengetahui mengenai wanita ini. Xiao Yan pun sambil tersenyum pahit segera menjelaskan apakah King Muer tidak tahu bahwa nama Yang Mulia Ratu adalah Nanfu. Begitu mendengar hal ini barulah King Muer tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. King Muer berkata bahwa dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa itu adalah Yang Mulia Ratu.
Mungkinkah suaminya benar-benar memiliki pesona yang seperti itu? Bahkan Yang Mulia Ratu benar-benar telah jatuh cinta kepada suaminya, namun sangat disayangkan sepertinya dirinya tidak memiliki waktu untuk bisa bersama dengan Xiao Yan. Xiao Yan menghela nafas dan segera berkata bahwa Yang Mulia Ratu hanyalah bercanda, dirinya pernah menjadi istri Yang Mulia. Xiao Yan dan Yang Mulia Ratu tidak memiliki hubungan apapun dan Xiao Yan juga telah mengatakan bahwa Xiao Yan tidak akan pernah menikah lagi. Hanya saja Yang Mulia Ratu pada saat ini dalam kondisi berbahaya dan akan tidak jantan jika Xiao Yan menghindarinya. Meskipun Taiksu kuat, Xiao Yan yakin Sensi juga tidaklah lemah. Bagaimana mungkin mereka tidak akan melindungi ratu mereka sendiri di dunia Sensi? Dengan begitu maka Xiao Yan harus menyelamatkan Yang Mulia Ratu. King Muer pun sedikit mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan kembali fokus ke permasalahan utama dan Xiao Yan memutuskan untuk mencari keberadaan alam dewa kuno. Mereka pasti terus-menerus bergerak dan lokasi mereka tidak menentu. Mereka juga memiliki kemampuan untuk menyembunyikan aura mereka dan Xiao Yan akan benar-benar kesulitan. Xiao Yan pun kembali menghela nafas dan Xiao Yan kembali menyebarkan kekuatan spiritualnya. Xiao Yan berpikir pasti akan ada beberapa petunjuk di dalamnya yang ditinggalkan oleh alam dewa kuno. Begitu selesai Xiao Yan pada akhirnya menemukan sesuatu yang merupakan formasi bergerak. Xiao Yan pun segera meminta Gou Yan untuk memperbaiki formasi bergerak tersebut. Selanjutnya Xiao Yan menghela nafas dan Xiao Yan memutuskan untuk kembali melakukan proses pemulihan. Xiao Yan pada saat ini segera menutup area di sekitar dan Xiao Yan segera mengeluarkan energi dari pagoda pemurnian. Xiao Yan berpikir bahwa 50.000 ahli dari alam iblis keabadian kuno juga membutuhkan energi untuk memulihkan diri mereka. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini memberikan banyak energi kepada semua orang. Dengan suplemen seperti ini tubuh yang kering pada saat ini dengan cepat terisi. Namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini tampaknya tidak bisa memanfaatkan hal tersebut. Bagi Xiao Yan bukan energi inilah yang bisa memulihkan ki dan darahnya, sebaliknya Xiao Yan hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk bisa pulih seiring dengan berjalannya waktu. Sambil memulihkan diri Xiao Yan pada saat ini terus-menerus berpikir mengenai rencana yang harus Xiao Yan lakukan. Xiao Yan juga telah menebak bahwa Su Qiantai pada saat sebelumnya sengaja membiarkan Xiao Yan dan Xiao Yueli lolos. Dengan kekuatan langkah kelima keabadian miliknya, meskipun Xiao Yueli sangat kuat akan sangat mudah baginya untuk bisa menghancurkan mereka berdua. Sepertinya permasalahan Su Qiantai ini bukan hanya sekedar permasalahan tahta, ini juga tampaknya melibatkan banyak hal. Ini juga pasti merupakan alasan mengapa Su Qiantai masih terus-menerus berada di langkah kelima dan tidak pernah menerobos. Xiao Yan tanpa sadar bergumam bahwa sepertinya sekarang tampaknya Xiao Yan telah menjadi teman dan musuh dengan Su Qiantai. Selanjutnya Xiao Yan membalikkan tangannya dan batu giok khusus muncul di tangan Xiao Yan. Xiao Yan segera mengirim pesan kepada Yi bahwa Xiao Yan ingin menanyakan sesuatu kepada Liu. Yi segera menanggapi perkataan Xiao Yan dan berkata bahwa dirinya akan segera mempertemukan mereka berdua. Xiao Yan merasa tenang karena sepertinya Yi tidak pernah menolak permintaan Xiao Yan sama sekali. Xiao Yan juga pada saat ini tidak curiga kepada Yi. Bagaimanapun jika dirinya memang ingin mencelakai Xiao Yan, dirinya akan bisa dengan mudah melakukannya sedari dulu. Xiao Yan pun menghela nafas dan setelah beberapa saat Suyu memancarkan cahaya biru dan pemikiran Xiao Yan segera berpindah ke Suyu. Pada akhirnya sosok Su Qiantai dan Xiao Yan segera muncul di platform batu hampir bersamaan. Su Qiantai segera bertanya kepada Xiao Yan apa yang diinginkan oleh nomor 9 darinya. Xiao Yan segera berkata dengan lugas bahwa Xiao Yan berpikir kerjasama yang Su Qiantai sebutkan sebelumnya tidak bisa dihindari.
Menanggapi hal tersebut, Su Qiantai pada saat ini juga langsung berbicara kepada intinya. Dirinya berkata bahwa mereka seharusnya sudah bertemu satu sama lain sebelumnya. Xiaoyan pada saat ini dengan tegas segera berkata bahwa itu hanyalah klon Xiaoyan. Xiaoyan hampir mati di tangan Su Qiantai kali ini. Tidak masuk akal bagi leluhur Taiksu untuk mengambil tindakan dalam pertempuran kecil seperti ini. Su Qiantai pada saat ini sedikit terdiam karena apa yang dimaksud oleh Xiaoyan ini memang masuk akal. Namun sesaat kemudian Su Qiantai kembali berkata bahwa sudah lama sekali sejak dirinya bertahan di langkah kelima keabadian para dewa. Penguasa Taiksu pada saat ini jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Su Qiantai. Jika dirinya tidak bekerja sama dengan Xiaoyan apalagi mendapatkan kembali tahta, Xiaoyan juga bahkan akan dirugikan di dalam pertempuran. Selain itu alasan dirinya bekerja sama dengan Xiaoyan juga sejujurnya sangat sederhana. Taiksu sangat kuat dan tidak ada lagi keraguan tentang hal ini. Oleh karena itu sebaiknya yang Xiaoyan pada saat ini takuti adalah tuan penguasa dari Taiksu dan bukan Su Qiantai. Jika mereka berbicara mengenai hal ini mereka sesungguhnya memiliki tujuan yang sama. Xiaoyan ingin mengalahkan Taiksu sementara Su Qiantai ingin menghabisi penguasa Taiksu dan merebut tahta. Namun yang terpenting adalah jika mereka menemui kata sepakat bagaimana cara mereka melakukan kerjasama ini. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun seketika berkata agar Su Qiantai memberi Xiaoyan informasi yang akurat. Su Qiantai harus memberikan informasi seperti kekuatan Taiksu yang benar-benar relevan. Selain itu mereka juga harus kalah di dalam pertempuran ketika berhadapan dengan Sensi. Su Qiantai segera mengangguk dan berkata bahwa dirinya bisa menyetujuinya. Namun apakah Sensi benar-benar memiliki kekuatan seperti itu untuk mengalahkan Taiksu? Xiaoyan sedikit terkejut karena Xiaoyan berpikir bahwa Su Qiantai akan berpikir sejenak mengenai persyaratan ini. Xiaoyan tidak menyangka bahwa dirinya akan langsung setuju tanpa berpikir. Xiaoyan pun dengan santai segera berkata bahwa Su Qiantai tidak perlu khawatir tentang hal ini. Selain itu ada satu hal lagi yang Xiaoyan inginkan di mana mereka harus melepaskan Ratu Sensi. Su Qiantai sedikit terdiam sebelum akhirnya berkata bahwa dirinya baru saja tiba di Sensi. Dirinya belum tahu mengenai beritanya dan dirinya akan menanyakannya ketika dirinya kembali. Xiaoyan pun lanjut berkata sebaiknya dirinya sesegera mungkin melakukan hal tersebut. Dirinya juga jangan sampai lupa mengenai informasi akurat. Mendengar hal tersebut Su Qiantai pun mengangguk sebelum akhirnya bertanya bolehkah dirinya tahu apa kekuatan Xiaoyan saat ini. Xiaoyan dengan tegas berkata bahwa memang tidak sekuat Su Qiantai pada saat ini. Namun ini hanyalah sementara dan seharusnya Su Qiantai telah menebak identitas Xiaoyan. Oleh karena itu tidak ada lagi yang perlu dirinya tanyakan dan ragukan lagi mengenai Xiaoyan. Mari mereka akhiri perbincangan ini di sini dan Xiaoyan akan menunggu kabar baik dari Su Qiantai. Begitu Xiaoyan selesai berbicara Xiaoyan segera meninggalkan alam dewa kekacauan tanpa menunggu Su Qiantai itu terus mengajukan pertanyaan. Pikiran Xiaoyan pada akhirnya menarik diri dari Su Yu dan Xiaoyan menghela nafas panjang. Setelah melakukan semua ini Xiaoyan pada akhirnya kembali menutup matanya karena prioritas utama sekarang adalah untuk memulihkan kondisinya secepat mungkin. Xiaoyan tidak boleh bermalas-malasan dan Xiaoyan pada saat ini harus segera pergi menemukan orang-orang dari alam dewa kuno secepatnya. Hanya dengan begitu barulah Xiaoyan akan bisa memahami situasi pertempuran sesungguhnya pada saat ini. Setelah sekian lama pada akhirnya Xiaoyan mendapatkan kembali energi dan darahnya yang sangat kuat. Dalam pertempuran ini Xiaoyan telah memperluas tubuh dewa asli super raksasa hingga 200.000 meter untuk pertama kalinya. Xiaoyan pun perlahan membuka matanya dan dua bintang berkelap-kelip di mata kiri dan kanan Xiaoyan. Xiaoyan lanjut bergumam bahwa salah satu bintang di matanya adalah kekuatan simbiosis.
Namun Xiao Yan tidak tahu kekuatan lain dari bintang di matanya. Mengapa Xiao Yan pada saat ini tidak bisa menggunakannya meskipun Xiao Yan merasakan ada kekuatan yang begitu kuat? Mungkinkah Xiao Yan harus menunggu sampai kekuatan fisiknya mencapai alam dewa kuno? Xiao Yan terus-menerus merasakan kekuatan di matanya yang satu dan Xiao Yan menyadari bahwa ada kemampuan tersembunyi yang belum bisa dikembangkan. Xiao Yan pun kembali bergumam bahwa Xiao Yan samar-samar bisa merasakan bahwa bintang lain di matanya mengandung kekuatan yang sangat menakutkan, namun Xiao Yan tidak tahu bagaimana cara untuk bisa menggunakannya. Xiao Yan pada akhirnya menjadi sangat penasaran dengan kemampuan bintang lain di matanya. Xiao Yan pada akhirnya mau tidak mau segera mengeluarkan Jin Huansen dan mulai mengajukan pertanyaan. Xiao Yan bertanya apakah di antara para dewa asli ada banyak dewa asli dengan 2 bintang di matanya. Jin Huansen yang tampak semakin transparan pada saat ini sedikit menghela nafas. Melihat kondisi Jin Huansen, Xiao Yan pada saat ini juga merasa begitu sedih. Mungkinkah tidak lama lagi Jin Huansen yang merupakan salah satu orang terkuat dari klan dewa asli benar-benar akan sepenuhnya menghilang? Sementara itu Jin Huansen pada saat ini segera menanggapi perkataan Xiao Yan dan mulai menjelaskan, berkata bahwa jika dipikir-pikir banyak kenangan yang semakin kabur pada saat ini, namun dirinya mungkin ingat bahwa memang ada banyak orang dengan bintang ganda di matanya. Namun meskipun ada banyak orang yang memiliki bintang ganda di matanya, sangat sedikit di antara mereka yang dapat melepaskan kemampuan kedua bintang tersebut. Dapat dikatakan bahwa hal ini benar-benar hampir sangat jarang terjadi. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun bertanya dengan heran lalu bagaimana mereka bisa menggunakan kemampuan bintang di kedua matanya. Jin Huansen menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa ini tidak dapat ditentukan. Dirinya telah kehilangan terlalu banyak ingatan dan tidak dapat memberikan jawaban yang akurat kepada Xiao Yan. Bintang di mata adalah kemampuan unik yang dimiliki dari dewa asli. Apakah dirinya dapat dibangkitkan sepenuhnya bergantung pada bakat Xiao Yan sendiri. Tentu saja itu juga berhubungan langsung dengan kekuatan Xiao Yan sendiri. Xiao Yan pada saat ini sedikit terdiam karena penjelasan Jin Huansen ini tidak menjelaskan banyak hal pada Xiao Yan. Mungkin hal ini dikarenakan ingatannya sebagian besar telah kabur dan Xiao Yan hanya bisa menghela nafas. Sementara itu Jin Huansen pada saat ini kembali berkata kepada Xiao Yan sebaiknya Xiao Yan yang terus bergelak maju. Alam leluhur bukanlah batas yang dimiliki oleh dewa asli. Para dewa asli ini sangat kuat dan jika tidak bagaimana mungkin mereka akan bersikap begitu sombong dan menentang ribuan orang kuat di 9 alam. Kekuatan dari daging dan darah ini benar-benar masih berada di luar jangkauan dari Xiao Yan. Mari mereka bergerak menuju ke alam kuno dan menjadi dewa kuno untuk mendapatkan kekuatan absolut. Sesungguhnya Xiao Yan pada saat ini memiliki perasaan yang tidak dimiliki oleh klan dewa asli. Xiao Yan sangat tenang tetapi Xiao Yan juga pemberani seperti harimau. Xiao Yan juga cukup kuat dan dengan jelas Xiao Yan merupakan seorang dewa tetapi Xiao Yan memiliki hati manusia. Inilah sesungguhnya letak kekuatan yang sebenarnya yang dimiliki oleh Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan tampak bingung dan berkata bagaimana mungkin Jin Huansen bisa berkata Xiao Yan cukup kuat. Xiao Yan pada saat ini sangat lemah sehingga bahkan orang-orang di sekitar Xiao Yan harus mengorbankan nyawanya demi Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Jin Huansen pada saat ini menghela nafas dan mulai memberikan gambaran kepada Xiao Yan. Jin Huansen berkata bahwa inilah yang belum pernah dimiliki oleh klan dewa asli. Jin Huansen sesungguhnya telah dibutakan oleh kekuatan yang kuat dan telah lama melupakan pengejaran di hatinya. Meskipun dirinya tidak mengerti jalan Xiao Yan tetapi Xiao Yan belum melupakan niatnya yang sesungguhnya. Inilah yang pada akhirnya akan menuntun Xiao Yan untuk memutuskan jalan mana yang akan Xiao Yan tempuh. Monyong-monyong bintang-bintang di mata para dewa asli ini juga sesungguhnya agak mirip dengan kekuatan yang ada.
Hal ini sesimpel dengan menerobos keabadian para dewa berarti memahami aturan dan mengejar Taoisme. Para dewa asli terus-menerus menerobos daging dan darah mereka dan mulai membangkitkan kekuatan mereka. Intinya mereka mencapai tujuan yang sama melalui jalur yang berbeda. Contohnya jika mereka mengacu pada pertempuran sebelumnya, apakah Xiao Yan tahu seberapa kuat musuh yang Xiao Yan hadapi? Xiao Yan terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Jin Huanshen sementara Jin Huanshen terus-menerus menjelaskan kepada Xiao Yan. Jin Huanshen berkata bahwa itu adalah keabadian dewa langkah kelima yang juga dikenal sebagai jantung kaisar. Bahkan jika orang kuat seperti itu ditempatkan dunia yang luas di masa lalu, hanya ada sedikit orang kuat yang langka dan hanya ada sedikit yang sebanding dengan dewa kuno yang kuat dari klan dewa asli. Seorang di langkah kelima keabadian dewa ini benar-benar tidak bisa diperhitungkan dengan orang-orang kuat yang berada di alam dewa kuno. Xiao Yan masih berada di alam leluhur dan sungguh luar biasa Xiao Yan bisa bertarung dengan langkah kelima keabadian dewa sampai titik ini. Kekuatan dewa asli super raksasa sangat kuat dan jika Xiao Yan bisa memasuki alam dewa kuno, Xiao Yan pasti akan bisa menjadi lawan sosok sebelumnya. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini kembali bingung dengan cara untuk meningkatkan kekuatannya. Xiao Yan pun bertanya bagaimana Xiao Yan bisa terus menerobos alam dewa kuno. Bisakah Xiao Yan melakukannya hanya dengan menyerap kekuatan bintang? Xiao Yan pada saat ini merasa bahwa setelah klon dewa asli Xiao Yan meningkat ke alam leluhur, kekuatannya benar-benar stagnan untuk waktu yang lama. Bahkan meskipun adanya peningkatan kecepatan ini benar-benar terlalu lambat dan Xiao Yan tidak bisa tahan. Menanggapi pertanyaan Xiao Yan, Jin Huanshen pada saat ini kembali menjelaskan bahwa mereka yang melatih kekuatan fisik harus berlatih dengan keras. Mereka harus memurnikan darah, memurnikan daging dan memurnikan tulang. Setelah Xiao Yan menerobos alam leluhur, kekuatan bintang sesungguhnya tidak lagi banyak berpengaruh. Jika Xiao Yan ingin menerobos ke alam kuno, Xiao Yan perlu meredam dirinya sendiri. Peningkatan kekuatan ini berbeda dengan apa yang disebut dengan pencerahan bagi seorang keabadian para dewa. Semua kekuatan berasal dari pengalaman Xiao Yan sendiri. Barulah dengan begitu Xiao Yan akan mencapai batasnya dan mulai menerobos ke kekuatan yang baru. Mata Xiao Yan pun seketika berbinar mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Jin Huanshen. Xiao Yan tampak seolah telah melihat jalur kultivasi bagi tubuh asli Xiao Yan yang telah memiliki darah klan dewa asli. Sementara itu Jin Huanshen pada saat ini kembali berkata kepada Xiao Yan bahwa kecepatan pemulihan ki dan darah Xiao Yan sangat lambat. Xiao Yan memiliki keterampilan alkemis dan mengapa Xiao Yan tidak menggunakan ramuan untuk pemulihan ini? Dengan begitu maka tubuh Xiao Yan akan dapat berkembang dengan sangat cepat. Pikiran Xiao Yan kembali bergemuruh dan Xiao Yan tampak telah terbangun. Xiao Yan tidak pernah memikirkan mengenai hal ini sebelumnya, tetapi meskipun begitu tidak mudah untuk memurnikan ramuan untuk mengembalikan vitalitas dan darah klon dewa asli. Bahan obat yang dibutuhkannya juga sangat langka dan berharga, tetapi selama Xiao Yan mendapatkan bahan obat tersebut, Xiao Yan akan bisa mengolahnya dan memperbanyaknya di Taman Lingpu. Xiao Yan pun merenungkan apa yang baru saja dikatakan oleh Jin Huanshen dan Xiao Yan segera membuat perencanaan. Xiao Yan menyadari bahwa tubuh asli Xiao Yan membutuhkan pengalaman dan klon dewa asli juga bisa bergerak sendirian. Oleh karena itu jika ingin meningkatkan klon dewa asli maka Xiao Yan harus mengizinkannya berlatih sendirian. Terlebih lagi Xiao Yan juga sekarang memiliki klon jangkrik emas yang baru saja Xiao Yan peroleh dari alam iblis keabadian kuno. Kemampuan klon ini sangat kuat karena dapat melahap orang-orang kuat dan mendapatkan kemampuan mereka untuk sementara. Meskipun Xiao Yan belum banyak mengetahui mengenai sosok tersebut, tetapi Xiao Yan pada saat ini bisa meningkatkan kultivasinya. Mungkin Xiao Yan akan bisa meningkatkan kekuatan dari klon jangkrik emas di waktu mendatang.
Xiao Yan pun bergumam bahwa kekuatan sebenarnya dari teknik pembentuk kehidupan adalah mengolah banyak klon yang menggabungkannya menjadi satu. Sekarang Xiao Yan memiliki total 4 klon. Ini adalah klon-klon yang bisa digunakan oleh Xiao Yan dan hanya ada satu yang memiliki kekuatan tempur absolut. Ini adalah klon dewa asli yang selalu dimanfaatkan oleh Xiao Yan. Sementara itu mengenai Zhu Qi dan pemakan jiwa keduanya telah diserahkan kepada Ye Tian, Xiao Yan masih belum mengetahui level apa yang akan mereka capai pada akhirnya. Xiao Yan pun mencubit dagunya dan Xiao Yan kembali memikirkan bagaimana mengatur rencana latihan selanjutnya. Xiao Yan harus membuat arah yang benar untuk mendapatkan hasil terbaik dalam waktu singkat. Quan pada akhirnya bergumam bahwa sekarang Xiao Yan bisa fokus pada latihan klon jangkrik emas. Begitu Xiao Yan selesai berbicara pada saat ini klon dewa asli seketika berjalan keluar dari bayangan Xiao Yan. Sosoknya lanjut berubah menjadi pelangi tanpa ragu-ragu dan terbang ke kedalaman kehampaan. Klon dewa asli pada saat ini dibiarkan pergi berlatih sendiri. Menurut Jin Huanshen, jika Xiao Yan ingin menerobos ke dewa kuno, Xiao Yan memerlukan lebih banyak pengalaman. Oleh karena itu Xiao Yan tidak akan menggunakan klon dewa asli dalam waktu-waktu dekat. Selanjutnya Xiao Yan juga ingin melihat apakah Xiao Yan bisa menukar beberapa ramuan dengan Qi. Ramuan ini pada akhirnya akan dapat mempercepat pemulihan vitalitas dari tubuh Xiao Yan. Seiring dengan berjalannya waktu, semua orang yang berada di sekitar Xiao Yan juga pada akhirnya benar-benar telah pulih. Xiao Yueli juga telah mendapatkan kembali kulit kemerahannya dari yang semula pucat. Xiao Yan pun segera mengalihkan pandangannya dan bertanya apakah Xiao Yueli baik-baik saja. Melihat Xiao Yan yang cemas, Xiao Yueli segera berkata bahwa dirinya tidak apa-apa, dirinya hampir pulih. Dan bagaimana kondisi ayah? Xiao Yan segera menjelaskan bahwa dirinya pada saat ini telah kembali pulih. Dirinya juga pada saat ini ingin tahu apakah sesungguhnya yang terjadi setelah Xiao Yueli membuka segelnya. Mengapa ayah merasa Xiao Yueli merupakan orang yang berbeda pada saat itu? Xiao Yueli tersenyum pahit dan berkata bahwa dirinya sesungguhnya tidak tahu apa yang terjadi. Hanya saja Raja Tianzang pernah menjelaskan bahwa ini mungkin kepribadian Xiao Yueli yang kedua. Xiao Yan mengerutkan kening karena ini adalah pertama kalinya Xiao Yan mendengar hal ini. Xiao Yan berkata apakah yang dimaksud dengan kepribadian kedua? Xiao Yueli berkata bahwa Raja Tianzang telah menjelaskan kepada Xiao Yueli. Dirinya mengatakan bahwa hal yang sama juga telah terjadi di kehidupan Xiao Yueli sebelumnya. Biasanya hal ini akan muncul setelah Xiao Yueli merasakan amarah. Dapat dikatakan bahwa setelah Xiao Yueli melepaskan kekuatan penuh yang ditekan, Xiao Yueli akan terjatuh dalam kondisi kegilaan. Xiao Yan pun sedikit mengangguk dan berkata bahwa itu memang benar. Xiao Yueli pada saat itu memang sangat kuat. Namun sepertinya Xiao Yueli tidak memiliki akal sehat sama sekali. Xiao Yueli sama sekali tidak peduli siapakah lawan dan kawan di dalam pertempuran. Xiao Yueli hanya bisa tersenyum masam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Selanjutnya keduanya pada saat ini berbincang-bincang santai sebelum akhirnya Xiao Yan melihat ke arah semua orang. Xiao Yan pada saat ini segera berteriak apakah semuanya sudah pulih. Semua orang pada saat ini berteriak serempak sambil menangguhkan kepala masing-masing. Xiao Yan pun sedikit mengangguk dan berkata sebaiknya mereka pada saat ini bersiap untuk bertempur. Begitu selesai berbicara tanpa penundaan lebih lanjut, Xiao Yan segera pergi ke formasi bergerak yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Ratu. Formasi ini telah dipulihkan oleh Gou Yan. Bahkan formasi ini telah dimodifikasi sehingga dapat menampung banyak orang. Dengan Xiao Yan yang menggunakan energi di lautan energi di pagoda pemurnian, pada akhirnya formasi ini digerakkan dan semua orang seketika meledak dalam cahaya. Tidak lama setelah Xiao Yan dan yang lainnya menghilang, pada saat ini kilatan cahaya datang ke bintang tempat Xiao Yan sebelumnya. Sosok yang datang ini adalah prajurit Taixu.
setelah mereka mencari-cari di sekitar, tiba-tiba bintang yang tidak berguna ini meledak tanpa peringatan apapun. Meskipun ini adalah bintang limbah, tetapi kekuatan ledakannya masih sangat mencengangkan. Setidaknya tidak ada satupun prajurit Taiksu yang bisa bertahan dari ledakan bintang tersebut. Sementara itu di sisi lain, singkat cerita, sosok Xiao Yan pada saat ini telah sampai di sebuah tempat. Cahaya meledak dan beberapa bahtera muncul dari kehampaan. Xiao Yan pada akhirnya sampai di alam dewa kuno yang pada saat ini sangat sepi. Kemakmuran alam dewa kuno sebelumnya sepertinya telah menghilang meskipun bangunan di dalamnya tidak rusak sama sekali. Pepohonan yang awalnya mengelilingi kota pada saat ini layu dan seluruh dunia dewa kuno tampaknya telah kehilangan vitalitasnya dan sekarat. Banyak sosok di bahtera yang baru saja sampai pada akhirnya terbang keluar dan memeriksa di sekitar. Mereka adalah orang-orang kuat dari alam iblis keabadian kuno yang tidak perlu lagi diarahkan oleh Xiao Yan. Sementara itu di atas kompas, Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening dan menggumamkan nama alam dewa kuno. Xiao Yan lanjut bertanya-tanya apakah sesungguhnya yang terjadi dan di manakah semua orang dan mengapa bisa seperti ini di warung Bude Yanti.